gajinya paling worth it yang mana, Mas? Ketika kita pengen bekerja di perusahaan industri tech, kita harus memetakan dulu. Gelar sarjana itu masih tetap dilihat duluan ya? Ada banyak orang terlewat ketika fokus di angka itu, kadang melewatkan benefit-benefitnya. Contohnya misalnya kayak lokasinya mungkin nggak bisa dijangkau oleh angkutan umum, itu kayak seperti yang di Kompas. Halo Sobat Tekno, ketemu lagi dengan gua Yuda dan Galuh dalam podcast Antar Muka episode kali ini. Udah berapa lama kita puasa ya? Gak tahu ini udah berapa lama ya, udah lama banget nih puasa. Nah, kita awali dulu dengan tarik napas ya. Dengan baca bismillah. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk episode kali ini kita bakal ngomongin soal peluang karir di dunia teknologi, khususnya industri HP di Indonesia. Dan di depan kita berdua udah ada narasumber nih. Siapa ini? Halo semuanya Sobat Tekno, saya Didit Putra Erlangga. Salam kenal. Tepuk tangannya dong guys. Bukan. Nah, Mas Didit ini dia dulu pas awal berkarir itu kan sebagai jurnalis teknologi. Kemudian Mas Didit ini switch karirnya jadi PR, jadi PR di sebuah merek HP. Boleh disebutkan? Boleh, silakan. Boleh. PR di Xiaomi dan kemudian beralih lagi ke distributor ya disebutnya atau retail ya? Retail dan distributor. Retailer dan distributor di Era Jaya. Nah, jadi pengalamannya udah banyak banget sih ini di dunia teknologi. Senior sekali. Senior banget. Dan kita bakal tanya-tanya nih soal pekerjaan di dunia di industri ini tuh sebenarnya kayak gimana sih? Terus gimana sih caranya biar kita bisa masuk, bisa tune in ke industri? Gue lebih penasaran gimana bisa switch karir sampai 3 kali gitu sih. Coba ntar kita tanya ya. Boleh. Waduh. Boleh. Mungkin awalan kita tanya dulu ya Mas Didit, di Era Jaya sekarang sibukannya apa? Job desk-nya gimana? Ya, boleh ceritain Mas. Ya kalau saya di Era Jaya sebenarnya saya masuk di Era Jaya dari tahun 2022 sampai akhir bulan kemarin. Oke. Jadi selama saya di Era Jaya itu saya pegang di corporate communication. Jadi intinya sih di corporate communication itu kita membantu untuk melakukan komunikasi eksternal keluar, jadi melalui jalur media biasanya. Jadi ya karena di Era Jaya Group itu ada banyak sekali bisnis unit yang ada di bawah beberapa vertical bisnis, misalnya kayak ada Erafone, iBox, ada DJI, sampai dengan Paris Baguette, Grand Lucky, sampai terakhir itu ada Grand Lucky, terus ada juga mobil listrik Xpeng. Nah itu semua komunikasi dibantu oleh tim corporate communication. Jadi ya saya bersama tim itu membantu unit bisnis untuk mengkomunikasikan mengenai produk mereka, bahwa produk mereka itu hadir melalui jaringan retail di Era Jaya gitu. Mungkin biar lebih jelas, mungkin dikomunikasikan itu lewat press release ada gitu ya? Bisa press release, terus misalnya ada kebutuhan untuk menggelar media event, kita bisa mengundang media, rekan-rekan untuk hadir, untuk menyaksikan langsung atau biasanya untuk experience langsung. Nah dari sana diharapkan mereka bisa memberikan laporannya kepada pembaca sih. Berarti harus bisa content writing segala macam juga. Ya gitu salah satunya karena kan sebelum ditulis media kan kita juga memberikan press release itu lebih ke informasi yang dibutuhkan mereka untuk menulis berita kan. Jadi ya kita perlu menyusun informasi-informasi tersebut yang nantinya kita kirimkan kepada rekan-rekan media, dan dengan harapan rekan-rekan media itu menjadi salah satu sumber ya untuk menyusun berita, karena teman-teman media kan pasti juga menggunakan sumber-sumber lain kan untuk melengkapi berita tersebut. Itu sih. Mas Didit kan udah fasih kali ya nulis kayak gitu kan? Iya ya. Jurnalis dulu. Iya bener. Tapi dulu waktu masih jadi jurnalis nih, dulu Mas Didit tuh masuknya tuh tahun berapa sih? Jadi pertama kali jadi wartawan, terus kok milih switching juga? Mungkin kalau cerita dari awal sih saya masuk sebagai jurnalis di Harian Kompas tahun 2006. Waktu itu saya mulai biasanya mulai dari daerah dulu. Jadi saya dulu bertugas di Jawa Barat, terus terutama saya pegang di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi. Ya. Dayakolot. Ya sebagai wartawan Telyu bukan? Masih Telyu ya. Iya. Mahasiswa Bandung. Ya ini saya liputannya lebih liputan general ya. Jadi liputan soal
politik, terus kebudayaan, termasuk kriminal juga, terus ekonomi, terus lebih ke ekonomi apa yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi apapun yang terjadi di wilayah tersebut di cover oleh wartawan yang bersangkutan lah. Terus itu berlangsung sampai 2013. Saat itu saya diminta untuk pindah ke Jakarta karena waktu itu ada inisiatif untuk mengembangkan produk digital dari Harian Kompas. Oh iya. Nah, salah satunya adalah untuk mengisi konten-konten mengenai produk teknologi. Nah, mungkin selama saya di Bandung memang saya sering beberapa kali bersentuhan dengan berkomunikasi dengan orang pusat ya. Terus mungkin dari sana ketahuan ternyata saya punya minat di dalam hal teknologi. Nah, ya di sana mungkin ketika ada keputusan untuk menarik saya, itu adalah salah satu pertimbangan untuk mengisi rubrik di teknologinya. Udah dari tahun 2013 akhirnya saya liputan teknologi dan ya mungkin bertemu dengan teman-teman semua ini. Itu kan banyak yang diliput tuh kayak handphone segala macam. Bukan cuma HP ya, mungkin teknologi lain kan, drone, kayak produk-produk kayak gitu kan. Produk konsumen sampai termasuk yang produk korporat juga, karena ada yang B2B itu yang service itu sih. Jadi ya ada banyak kategori yang diliput saat itu. Oke, berarti ke Jakartanya di tahun 2013. Ya. Itu langsung di Harian Kompas ya, Mas? Iya, jadi saya kan waktu itu saya pegang Harian Kompas yang di daerah. Terus ke Jakarta. Ditarik karena kebiasaan di Harian Kompas adalah wartawan daerah ketika pada beberapa tahun tertentu, sejumlah tahun kemudian dia akan ditarik ke Jakarta gitu sih. Tapi waktu itu langsung ke rubrik yang ngebahas soal teknologi itu pas di Jakarta. Karena waktu itu yang kebetulan salah satunya saya ditarik untuk membantu untuk mengisi konten teknologi. Karena waktu itu Kompas kan mengembangkan produk-produk digital ya. Waktu itu ada namanya e-paper, terus ada juga print.kompas.id. Terus ada print.kompas.com gitu. Jadi ya waktu itu saya diminta untuk mengisi konten teknologinya. Berarti emang udah familiar dari awal ya soal karena udah itu. Iya, yang meliput industri kayak smartphone segala macem. Makanya kemudian ketika beralih ke brand HP itu dulu kesulitan nggak Mas waktu awal? Ya awal sih kesulitan pertama mengembangkan jaringan dulu sih, karena seperti istilahnya saya seperti babat alas sih, karena karena sebelumnya tidak banyak yang liputan khusus soal teknologi kan. Tapi untungnya kan kok Harian Kompas sering banyak terima undangan, jadi dari sana saya mulai pelan-pelan minimal kenalan dengan wartawan peliput, kenalan juga dengan brand-brand termasuk agensi PR yang biasa menghandle klien produk teknologi kan. Kalau misalkan itu liputan yang paling wow atau yang berkesan apa Mas selama di Harian Kompas? Teknologi aja. Teknologi ya. Ya paling salah satunya pernah diajak brand keluar negeri itu aja sih. Itu termasuk yang cukup fun karena memberi saya kesempatan untuk melihat tempat yang baru lah. Terus dan saya bisa menyaksikan peluncuran langsung produknya. Maksudnya kalau dulu kan kebanyakan kita membaca berita tuh produknya sudah meluncur terus ada kita cuma ngelihat kita nge-write terus kita memanfaatkan konten sudah ada. Terus di sana kita dan kesempatan itu kita bisa melihat langsung kayak ini loh perasaan ketika produk diluncurkan. Nah, kita ada kesempatan kita menulis pada waktu yang bersamaan dengan mereka yang menulis bareng-bareng itu sih. Rasain gimana hektiknya gimana? Hektiknya kayak gimana, repotnya kayak gimana. Nah, kalau saya lebih banyak tengok-tengok ini. Ya kedua kan baru kemudian hektik sih kayak. Nah ini Mas, karena Mas Didit kan udah lama banget nih di dunia dan sangat familiar dengan teknologi kan, industrinya juga. Kalau dari perspektif Mas Didit nih sebagai orang yang sudah bekerja di media, kemudian di brand dan kemudian di retailer juga. Nah, ngelihat di Indonesia itu industri kayak teknologi ya khususnya HP itu ini nggak sih bisa menopang ini nggak sih? Seberapa besar gitu dia bisa menopang kebutuhan tenaga kerja di Indonesia? Karena kita kan bicara sekarang lagi susah nyari kerja segala macamnya. Banyak. Bagi saya sih karena HP adalah produk konsumen yang dibutuhkan ya. Maksudnya dari anak remaja sampai dewasa itu butuh HP untuk satu komunikasi, mendapatkan informasi, mendapatkan hiburan. Jadi HP adalah produk yang demand-nya ada. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah juga membuka pintu bagi brand-brand smartphone untuk masuk dan ikut tumbuh di pasar di Indonesia kan. Terus beberapa juga ikut membangun
mengarahkan mereka untuk membangun fasilitas misalnya perakitan produksi di lebih lanjut yang itu akan menjedot lebih banyak lagi pekerja kan. Ya makanya saya cukup optimistis gitu kalau industri smartphone itu turut menyumbang berkontribusi yang positif sih dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebetulnya. Apalagi makin banyak merek yang datang ya ke Indonesia sekarang. Makanya dengan harapan banyak yang comeback juga ya. Makanya dengan hal itu kan minimal kayak artinya kan semakin banyak kebutuhan yang dibutuhkan, kebutuhan orang lah, kebutuhan tenaga kerja yang untuk mendukung operasional bisnis mereka itu loh. Iya, soalnya handphone industri HP itu kan bukan cuma si produknya ya. Banyak di belakang rantai sebelumnya. pasokannya juga banyak banget kan, kayak perakitan untuk itu juga bisa menarik tenaga kerja di pabrik-pabriknya. Bahkan untuk operasional perusahaan itu sendiri kan juga pasti juga butuh itu. Belum lagi ketika kita ngomong retail, ketika saya bergeser lagi ngomong sebagai pengalaman saya di perusahaan retail, kan dia membangun jaringan toko itu kan juga pasti satu toko aja minimal ada 5 orang lah. Sementara kalau satu toko ya itu ya. Kalau Era Jaya itu kalau nggak salah itu pas kalau seingat saya jumlah toko terakhir itu ada 2.000-an. Wow. Jadi artinya itu dengan toko yang semakin bertambah itu kan menyerap tenaga kerja yang banyak sih. Iya benar-benar. Belum yang informal seperti tukang parkir itu juga nambah juga itu. Iya benar. Informal. Itu ya yang jaga-jaga di kayak tukang parkir preman juga ini. Ya minimal artinya dengan itu dia menggerakkan ekonomi lah, apapun ekonomi lebih lokal lagi. Menggerakkan ekonomi. Tenaga kerja kan dengan semakin banyak merek yang datang ke Indonesia juga yang comeback kayak Meizu Motorola juga itu kan mereka kembali lagi. Nah, sebenarnya kalau dari Mas Didit nih sebagai orang dalam nih yang pernah bekerja di dalam. Kalau untuk orang anak SMA kah atau SMK atau kuliah kah, sebenarnya yang dibutuhin untuk bisa masuk ke industri gitu ya, untuk bisa bekerja di perusahaan teknologi itu sebenarnya yang paling banyak itu jurusan apa sih, Mas? Nah, untuk sebelum menjawab itu kan kita juga perlu tahu sebenarnya bentuk organisasinya seperti apa ya. Misalnya kalau dia memang heavy-nya di operasional, ya mungkin dia akan butuh jurusan-jurusan yang terkait. Misalnya kayak after sales. After sales kan butuh tenaga teknisi itu. Ya sebenarnya dari sana juga bisa menarik jurusan dari lulusan STM pun juga bisa masuk sana. Makanya yang penting emang kita harus perlu cari tahu dulu sih. Jadi emang soal kebutuhannya itu akan banyak sekali. Dari operasional itu kan banyak sekali, dari misalnya dari PR kan pasti jurusan komunikasi butuh. Terus dari marketing, dan marketing itu juga nggak cuma sekedar fokus di pemasarannya aja kan. Kan ada banyak berbagai halnya. Itu pasti ada nggak cuma marketing, ada bisnis juga, ada semacamnya. Terus operasional harian pasti ada soal HR, ada kebutuhan psikolog biasanya kan, psikologi gitu. Legal apalagi namanya smartphone itu kan pasti dia harus menavigasi di antara regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Dia butuh orang yang paham hukum. Agak riskan kalau mereka menggunakan tenaga ekspat yang masuk ke sini kan. Mereka lebih memilih untuk menggunakan tenaga di Indonesia yang dia paham konteks lokalnya. Jadi maksudnya dengan setiap brand masuk itu sebenarnya membuka kebutuhan organisasi yang baru, dan itu yang perlu diisi oleh hopefully sih bisa diisi oleh orang-orang lokal sih, SDM lokal sih. Ya, soalnya ya kayak kita dengar kerja di perusahaan handphone, takutnya gitu ya. Orang-orang mikirnya ini tuh harus jurusan yang informatika lah, teknis lah, yang teknis gitu. Karena pada akhirnya ya itu balik lagi itu di perusahaan sih, karena dan handphone adalah produk. Jadi makanya ketika ada intinya adalah sebuah perusahaan menjual produk. Nah, untuk fungsi-fungsi tersebut kan ada yang kebutuhan dari background pendidikannya ya. Misalnya ada produk nih, pemasaran. Nah, sebelum pemasaran kita butuh orang yang ahli pemasaran, marketing. Terus ada juga yang kita butuh semacam studi pasarnya, product planningnya. Jadi kita butuh orang yang ngerti bisnis, bagaimana dia bisa survei pasar, mengetahui apa sih yang dibutuhkan pasar. Terus kira-kira apa sih yang range harga apa yang kalau kita lepas itu bisa diterima oleh konsumen. Maksudnya jangan sampai kita ini bagus, ini terbaik, ini flagship. Iya, mahal banget nih. Nah itu dia, makanya kan butuh orang yang ngerti bahwa ini dengan rentang ini tuh ini sweet spot banget nih, orang bakal mau nih beli kayak gini. Ini butuh orang lokal nih yang bisa tahu
Karena dia pasti kan dia akan nanya-nanya ke toko, Pak kalau harga sini ini cocok nggak? Atau dia bisa nanya ke konsumen juga, ini kira-kira segini Bapak berminat nggak? Nah, itu. Dulu kalau di perusahaan Mas Didit yang Xiaomi itu waktu di sana apa porsi karyawannya gitu ya, itu lebih besar yang mana sih Mas? Oh ya, kalau saya di Xiaomi sih saya bersyukur karena banyak lokalnya cukup dominan sih. Jadi ya karena mereka tahu bahwa namanya sebuah pasar itu emang lebih dimengerti oleh orang setempat juga sih. Makanya mereka dari sisi marketing memang ada beberapa posisi yang diisi oleh expat ya, tapi sebagian diisi oleh orang-orang lokal yang notabene adalah mereka tahu minimal soal urusan digital marketingnya lah. Mereka tahu channel mana yang orang Indonesia tuh lebih suka channel mana nih, atau medsos nih orang Indonesia tuh minimal bahasa yang dipakai di tengah itu, gitu ya. Jangan nggak cuma sekedar translate materi global terus dilepas gitu kan. Mana sekarang kan target konsumennya kan juga Gen Z gitu kan, dan yang bahasanya astagfirullah susah juga sih saya Gen Z juga ya. Kalau tiba-tiba cuma sekedar translate kayak apa sih? Iya benar. Tapi kalau dari secara ini ya posisi kerja gitu ya. Misalkan si ini posisinya marketing, ini sales, ini teknisnya bagian teknisnya. Di waktu di perusahaan Mas Didit yang Xiaomi ini lebih banyak mana nih karyawannya yang dibutuhkan gitu loh. Kalau yang dibutuhkan ya sebenarnya hampir sama sih, karena balik lagi kalau di Xiaomi kebanyakan kan lebih ke menjualnya kan. Jadi fungsi marketing terus ada yang fungsi yang operasionalnya lah. Operasional itu juga nggak kalah pentingnya juga sih, memastikan kayak pasokannya seperti apa, terus dia ngobrol sama kayak produksinya seperti apa. Itu juga nggak kalah penting juga dan nggak kalah banyak juga sebenarnya. Kalau di Xiaomi Mas, aku sebenarnya penasaran sih karena kan biasanya kan kalau jurnalis kayak aku kan cuman ketemunya sama PR gitu ya. Terus juga ketemunya pas lagi event gitu kan. Tapi kalau misalkan di dalam PR-nya sendiri tuh gimana sih kayak pola kerjanya? Iya, pola gitu kerjanya tuh gimana gitu kalau di brand ya. Bisa apalagi sampai brand Cina kan yang notabene banyak saingannya, terus juga mungkin banyak tantangannya juga karena di sini juga banyak vendor Cina gitu. Itu gimana Mas selama di Xiaomi? Mungkin aku mengambil dari titik poin itu acara. Jadi ketika Mbak Galuh ketemu PR di sebuah acara itu anggap aja 2 jam lah acaranya ya. Ya artinya sebelum 2 jam itu persiapannya udah berhari-hari sebelumnya sih. Kayak minimal memastikan kesiapannya seperti apa. Terus nanti memastikan nanti messagingnya seperti apa nih. Terus ketika ada spokesperson berdiri di atas panggung, dia harus ngomong apa. Terus kita juga harus mengantisipasi nanti pertanyaan yang muncul seperti apa dan bagaimana kita menjawabnya. Karena intinya sih gimana cara kita kan ketika sebuah produk keluar pasti ada messaging yang keluar nih. Gimana caranya kita harus memastikan messaging itu sampai ke wartawan dan kemudian itu hopefully bisa masuk ke dalam pemberitaan mereka. Dan akhirnya masuk ke soal teknis kayak kesiapan. Ini nanti ini daya tampungnya berapa orang. Nah, terus media listnya berapa orang. Terus konsumsi mereka makannya cukup nggak? Jangan sampai yang datang 40 yang konsumsinya cuma 25 kan trouble juga kan. Jadi ya itu teknis-teknis itu diurus itu. Paling hektik apa Mas? Nah kalau aku di Xiaomi itu memang kebetulan aku masuk itu 2020 ya, Maret. Pas pandemi ya? Pas pandemi. Jadi kebanyakan memang semua berlangsung di online. Online ya. Online. Baru akhir-akhir itu sih baru mulai offline itu pun baru bentuknya kayak hands on session itu. Lebih susah mana Mas? Arrange offline apa online? Kalau di Xiaomi itu modelnya akhirnya kan ada semacam video kan, kita bentuk video kan. Nah, jadi kita lebih produksi videonya. Tapi selebihnya ya akhirnya kita membuat press conference secara online lewat Zoom itu. Ya kalau dibilang dari puasnya mana yang lebih puas langsung ya karena bisa ngobrol langsung sih. Kalau misalnya bikin acara kayak gitu ya, itu yang terlibat kan bukan cuma PR doang kan. Itu kalau dari internal tuh bagian apa aja tuh Mas yang banyak sih. Jadi makanya setiap kali ada acara selalu ada semacam panitia besar lah itu. Jadi memastikan bahwa ini akan ada event peluncuran produk A. Ini peluncurannya apa? Terus kita mau bikin apa aja nih dari sana. Terus misalnya dari A terus ada produk manajernya dia kan sosialisasi dulu nih. Jadi ini produk ini menyasar segmen apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, bukan kekurangan tapi kayak hal yang harus dihindari ketika mengucapkan sesuatu mengucapkan speknya atau mungkin kita bisa mengakali dengan menyebutnya seperti apa. Terus pokoknya yang penting kita dapat product knowledge-nya.
Nah dari sana kemudian marketing jalan. Marketing oke, kita akan ngomong ini dengan apa nih, messagingnya seperti apa. Kan kalau kita menggunakan messaging dari global bahasa Inggris dan katanya itu nggak resonate. Bahasa Inggris ya mas? Kan biasanya bahasa Inggris kan biasanya. Bukan Cina ya? Ya mungkin ada materi Cina, tapi kan ketika global kan dia untuk market global kan. Jadi biasanya kalau di Xiaomi itu ada pasar di Cina, ada pasar global juga. Nah kalau kita ngomong menggunakan pasar global, ada plus minusnya, ada untung ruginya kan. Jadi ya akhirnya kita diskusi kayak mana yang kita, pendekatan mana yang kita pakai, messaging apa, terus keywordnya seperti apa, terus kita sampai berdiskusi ya seperti kayak dulu itu ada ya menggunakan kata jagonya, jawaranya kayak gitu. Itu dilokalin lagi ya, itu menggunakan diskusi yang cukup alot sih waktu itu. Nah itu langsung itu termasuk sampai ke supply chain, memastikan kehadirannya, memastikan produknya datang. Itu kan juga harus mendatangkan produknya juga kan, karena kan sebelum kita launching kan biasanya kita juga menyiapkan unit untuk di review teman-teman. Nah, kita juga memastikan unitnya ada nggak nih, nah itu. Terus kita juga harus memastikan ketika kita udah sepakat nih, oke tanggal 5 Agustus misalnya, barangnya udah ada belum? Jangan sampai barangnya sudah ada di toko belum? Maksudnya jangan sampai kita udah announce ternyata barangnya baru datang 7 Agustus, ada 2 hari jeda, itu nggak banget kan. Makanya kita harus semua itu terorkestrasi dengan baik sih, dan itu memang tanggung jawab yang bos di atas untuk mengorkestrasi itu semua. Itu di bawah siapa biasanya kalau bikin acara kayak itu? Ya, divisi apa maksudnya? Mostly yang handle itu apakah dia orang marketing atau? Biasanya marketing, tapi memang semua itu di oversee yang level atas semua sih. Karena memang baik lagi ketika launching itu bagian dari market, usaha kita memasarkan kan sebenarnya. Berarti tiap bikin acara tuh semua divisi repot ya? Lebih ke pusing ya. Pernah nggak sih mas ada kejadian gitu kalau di Xiaomi? Kejadian gimana? Ya kayak tadi, kayak mungkin ada produknya yang telat atau? Itu biasanya kejadiannya waktu pas reviewnya mbak. Jadi kayak pas deket-deket launching ternyata barangnya masih mungkin agak mepet nih jadwalnya. Jadi ya biasanya teman-teman bisa nyobain agak lama, ini agak mepet gitu aja sih. Nah kalau kita denger kan kayak kerjanya keras banget ya. Makanya ketika ketemu Mbak Galuh ketika di acara itu kan, wah seneng nih, cakep nih semuanya PR-nya nih. Dasar ini kayak udah capek. Itu kan prosesnya juga panjang ya, dari satu acara aja bisa mungkin berbulan-bulan ya persiapannya. Sebenarnya kalau misalnya ada orang yang baru pertama masuk nih, ketika dia fresh grade misalnya, masuk ke Xiaomi nih, atau ke perusahaan lain dengan yang punya PES serupa gitu ya kayak gitu. Yang harus disiapin apa mas? Mental kah? Satu sih mental pertama ya, karena yang baik lagi ketika kita masuk perusahaan kan kita akan diberikan ekspektasi sesuai itu, termasuk ekspektasi dari leader mereka masing-masing kan. Kan begitu mereka datang, saya ekspektasi kamu akan bisa mengerjakan ABCD. Itu jadi dia harus bisa memenuhi itu. Itu sih. Pertama mentalnya dulu sih bangun, karena ada beberapa emang ritmenya kenceng nih. Terus ada juga yang dia harus belajar cepat, karena kadang juga setiap perusahaan itu pasti punya pola-pola sendiri, kayak cara dia pelaporan rutin seperti apa. Terus ya dia harus reporting ke siapa aja. Dia harus memahami kayak organisasinya seperti apa itu. Mental, terus dia mesti paham ini ya, hierarki mungkin ya. Bukan kalau hierarki kan kesannya kayak itu ya, seperti birokrasi ya, tapi maksudnya kayak alur reporting. Jadi kayak dia harus tahu harus report ke siapa. Ya pasti ke report ke atasnya langsung. Tapi apakah dia juga harus ke report ke yang lain, itu perlu dipastikan dulu. Jadi jangan cuma dia diem aja, akhirnya kan kelihatan dia nggak ada report, ini jangan-jangan dia belum mengerjakan atau ada trouble nih gitu. Itu di luar skill utama yang dia diterima karena alasan dia diterima kan. Kalau dia diterima sebagai jurusan misalnya marketing, ya pasti dia harus punya skill marketing itu sendiri. Mesti banyak tambahan soft skill. Nah itu soft skills itu. Tapi perlu bahas, kalau misalkan di vendor Cina perlu bisa bahasa Mandarin nggak sih mas? Nilai plus sih mbak, nilai plus. Tapi memang ada beberapa posisi ketika kalau kelihatan di LinkedIn itu memang ada beberapa yang mengharuskan Mandarin, karena ada beberapa posisi itu mengharuskan dia harus minimal kayak dia harus berkorespondensi dengan orang yang dalam bahasa bahasanya, atau dia harus itu mengharuskan dia harus komunikasi intens dengan orang HQ yang bisa bahasa Mandarin. Tapi kalau selebihnya sebetulnya itu kalau di Xiaomi ya kita tuh sama-sama sama-sama struggling lah ya, kayak orang sana kan juga penuturnya bahasa Mandarin.
terus kita juga bahasa Indonesia, ketemu di tengahnya di bahasa Inggris. Jadi ya kita ngomong bahasa Inggris dengan effort aja, mereka juga ngomong bahasa Inggris dengan effortnya masing-masing. Jadi emang sama-sama effort ketemu di tengah gitu ya. Jadi nggak ada translator atau apa di mungkin ada beberapa kasus, tapi kebanyakan bahasa Inggris sih. Kalau di kasus di Xiaomi ya. Kalau Mas Didit ini kan di Xiaomi yang si brand gitu ya, Chinese brand, kemudian di Era Jaya yang lokal banget gitu loh. Iya. Ini waktu Mas Didit kerja di dua ini perbedaannya ini nggak apa sangat jomplang nggak sih? Ada culture shock gitu culture shocknya tuh gimana sih? Bukan culture shock, mungkin lebih ke itu sih, lebih ke memahami bisnisnya. Kalau di brand kan saya berbicara mewakili brand. Jadi kalau kita ngomongnya produknya pasti ya kita harus tahu produk nih, mendalam. Nah kalau saya di retail distributor, fokusnya sih mewakili retailernya. Jadi meskipun dibilang wah Mas Didit bisa pegang banyak merek handphone nih, banyak merek itu, iya saya handle itu, tapi maksudnya kita fokusnya ke bagaimana itu menjual itu lewat jaringan retail yang ada di perusahaan ini. Tapi kalau dari secara kebiasaan kerja ya Mas, ini nggak apa beda jauh nggak? Misalnya kalau misalkan di perusahaan yang si brand gitu, kayak jam kerja itu nggak ada berhentinya gitu, 24 jam. Kemudian di lokal masih ada toleransi gitu. Ya mungkin karena situasi saya tuh ketika saya di Xiaomi itu kebanyakan waktu saya tuh terjadi ketika pandemi. Jadi ritmenya memang ritme WFA kan. Sementara begitu saya switch ke Era Jaya itu sudah full WFO. Jadi memang ada beda, dan di sana sudah mulai ada pembagian tegas mana jam kerja dan mana liburnya sih. Jadi kalau WFO ya udah semua diselesaikan di kantor sih. Gitu. Sebisa mungkin nggak ada PR yang kerja di rumah gitu. Gitu. Work life balance-nya masih dapat lah. Bener juga ya, waktu masih di Xiaomi itu kendalanya pas pandemi. Iya pandemi sih. Jadi emang semua dikerjakan di rumah gitu. Tapi kalau dari secara rekrutmen ya, kedua perusahaan ini ada perbedaan yang paling signifikan yang Mas Didit lihat apa? Apakah si brand ini harus punya kemampuan yang lebih banyak si orang yang mau direkrutnya itu, atau justru sama aja? Kalau aku sih melihatnya bahwa kalau brand itu mungkin lebih punya ekspektasi sih ya. Ekspektasi itu artinya ekspektasi kamu harus bisa lari nih, karena mungkin karena brand sudah orientasinya harus segera achieve target mereka kan. Jadi mereka kebanyakan aspek ke yang kelamar itu dia udah punya persiapan pengalaman. Tapi pada saat juga dia juga kadang membuka program-program intern atau buka fresh grad juga. Macam sebutnya manajemen trainee atau semacamnya. Jadi itu masih dibuka juga. Jadi saran saya sih kalau memang mengincar di industri teknologi memang harus sering-sering mantangin dulu, kayak mungkin biasanya kayak semacam bilangan newsletter atau semacamnya, kayak kan mereka juga sesekali ngeluarin informasi kayak kita mau buka kesempatan bagi intern atau kita mau buka buat fresh grad melalui program manajemen trainee itu. Ada juga, cuma memang nggak rutin kayak kalau misalnya ASN kan rutin tiap tahun kan. Jadi kalau yang ini memang kalau nggak di dalam itu kita nggak bakal tahu kalau mereka ada rencana kayak gitu. Jadi memang harus sering mantengin, atau kalau di LinkedIn kan bisa di save kan itu ya, save perusahaannya. Jadi gitu atau kita follow perusahaannya. Jadi begitu mereka ada announce, kita juga akan langsung tahu pada saat itu juga. Biasanya suka dapat email tuh kan. Nah itu tung pemain. Ya dia mau switch karir ya Mas. Masih nerima sih. Tapi berarti perbedaannya sebenarnya nggak terlalu signifikan ya ketika rekrutmen di sebuah brand. Kalau di brand mungkin kalau di brand Xiaomi yang punya kantor pusat pasti akan ada fase ketika kita harus ngobrol sama orang HQ-nya. Sementara kalau di Era Jaya, kalau perusahaan lokal ya ketemu di direksinya jadi level di lokal juga sih. Mungkin lebih alurnya saja. Berarti bahasa penting banget ya. Bahasa Inggris minimal ya. Kalau perusahaan dia kalau perusahaan global otomatis minimal bahasa Inggris sih, karena untuk minimal kita bisa komunikasi lintas. Apalagi kalau udah Xiaomi kan nggak cuma di Indonesia aja, minimal ketika dia juga akan ada di wilayah nih, di regional. Nah, setidaknya kita juga akan ada waktu kita harus komunikasi dengan mereka, minimal kayak menyusun campaign bersama atau ada heads up, kalau misalnya ada isu di sebuah negara terus negara lain harus tahu nih, kita harus tahu, kita harus jelasin kan. Kalau
orangnya skillnya pasif gimana Mas? Bahasa Inggrisnya masih ada peluang nggak sih masuk ke brand global ya, gitu? Ya biasanya tuh bisa karena biasa sih. Biasanya karena terpaksa. Mau nggak mau ya. Aja dulu, ngoceh aja dulu. Ya karena balik lagi karena kita semua itu berangkat bukan dari penutur bahasa Inggris pada itu kan. Jadi ya sama-sama struggling. Jadi ya coba lanjut aja lah, pokoknya sama-sama berusaha aja lah. Iya, soalnya kan ya orang-orang Indonesia gini kan kayak masih terbatas ya kemampuan bahasa Inggrisnya. Gimana bahasa Inggris aja terbatas sebenarnya. Ini sih lebih ke malu ngomong mulainya nggak sih? Ya, mungkin lebih ke itu sih, kayak kalau begitu kita masuk ke lingkungan yang di sana kebiasa bahasa Inggris, kita kan secara itu akan kebiasaan ngomong bahasa Inggris juga sih. Iya. Tapi effort masuk ke lingkungannya itu juga kan? Iya, tapi yang penting kalau effort kan itu hanya prosesnya jelas sih, kayak ada syarat-syarat rekrutmennya seperti apa, begitu lulus sudah harusnya tinggal menyesuaikan diri aja. Jadi ya yang penting lolos dulu di rekrutmen, nah selebihnya ya tinggal gimana mengembangkan diri di sana sih. Iya betul. Berarti intern itu dari kuliahan, kalau misalkan anak kuliah yang pengen magang gitu ya, itu kira-kira bisa masuknya di apa Mas? Di bagian PR ya mungkin ya? Banyak. Jadi bagian fungsi marketing dan itu juga banyak membuka posisi juga. Saya sempat googling sebelum kesini tuh kayak, tapi itu bukan tahun ini, tahun-tahun sebelumnya pernah ada intern untuk semacam peran bisnis operationnya ada juga. Jadi makanya kita kan nggak bisa tahu dia buka rutin atau enggak. Kadang itu dibuka tuh sesuai kebutuhannya sih. Jadi ya teman-teman yang kalau mau ingin kerja di perusahaan teknologi memang harus ngelis dulu perusahaannya apa aja, terus ya itu di follow di follow atau gimana kan, biasanya mereka begitu ada buka itu mereka pasti announce juga kan. Nah pasti harusnya kita bisa tahu duluan sih. Oh ya, kalau misalnya kita mau kerja, kita pengen kerja di perusahaan teknologi gitu ya, product knowledge kita terhadap si perusahaan itu harus, apakah itu bisa dikesampingkan tapi kita punya skill yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan aja gitu? Ya karena pasti akan ditanya ketika rekrutmen wawancara dengan HR, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Dan itu kan menentukan seberapa pemahaman kita soal perusahaan ini. Ya bayangkan aja ketika daftar ternyata iya saya sih nggak paham terlalu banyak Pak, jadi ya saya pengen bekerja aja, ya pasti akan skornya kan nggak setinggi orang yang dia belajar nih soal perusahaan ini. Berarti kita harus punya minat dulu ya terhadap si, misalnya gue mau kerja di Xiaomi nih, gue harus minat dulu sama isu-isu soal handphone kah atau nggak harus jadi Mi Fans juga sih, tapi maksudnya tahu lah ya, minimal tahu soal industrinya juga sih, karena kalau harus tahu harus tahu full itu nggak bisa dituntut juga, karena ya baik lagi kadang kita juga bukan orang HP sebelumnya kan seperti itu. Tapi setidaknya kita juga perlu tahu kayak fungsi peran smartphone itu apa, terus istilah-istilah. Tapi baik lagi kalau misalnya kita apply-nya untuk lebih ke teknis seperti service, nah biasanya kita juga harus dituntut untuk tahu kayak cara kerja elektronik seperti apa. Tapi kalau sama juga kalau kita misalnya dituntut untuk marketing, kita juga tahu term-term yang dipakai seperti apa untuk mengukur keberhasilan sebuah campaign seperti apa. Sama seperti PR, kita juga harus tahu kayak memetakan media itu seperti apa, terus bagaimana cara menyampaikan pesan yang terbaik sebuah produk itu seperti apa. Nah itu kalau di perusahaan gitu ya, sebenarnya kalau yang Mas Didit lihat yang berpeluang masuk lebih besar itu kan biasanya sarjana gitu yang S1. Nah, ada peluang nggak sih kayak buat SMA, SMK kah gitu? Di industri teknologi. Iya, aku sempat share tadi kan bahwa di level yang untuk fungsi seperti misalnya after sales, perbaikan, mereka pun membuka pintu bagi lulusan STM juga. Asalkan mereka punya kompetensi yang cukup untuk melakukan itu. Terus kayak ada timku di Xiaomi. Dulu dia memulai karir di Xiaomi itu sebagai intern. Terus dari intern. Dia sekarang sudah keluar di Xiaomi, atau mungkin teman-teman sudah pernah wawancara dia sebagai senior PR manager. Di sebuah brand yang lain. Iya, dia tahu. Tapi maksudnya sebut nama nih. Tapi maksudnya itu belum berarti setiap tahun membuka peluang, tapi peluang itu ada. Makanya yang penting pasti dia juga mendaftar karena ada informasi yang dibuka kan. Jadi memang ketika kita pengen bekerja di perusahaan
perusahaan industri tech, kita harus memetakan dulu perusahaannya apa aja, terus ya itu kita follow biar begitu mereka announce, wah kita butuh orang ini nih dengan spek ini, kita tahu duluan kayak, oh aku cocok nih, yaudah aku memberanikan diri untuk daftar sana. Apply. Iya benar-benar. Tapi ya apa? Gelar sarjana itu masih tetap dilihat duluan ya, Mas? Iya, biasanya sih karena itu lebih ke rekrutmennya ya, lebih kayak buat cara menyaringnya dulu sih. Itu kadang-kadang lebih kayak yang di standar yang dipakai untuk di HR-nya sih. Ada beberapa fungsi memang harus sarjana jurusan ABCD, tapi ada juga yang bilang sarjana nggak apa-apa sarjana, tapi yang penting pengalaman di mana-mana gitu. Oke. Fresh grade kasihan. Tapi makanya tergantung makanya untuk fresh grade memang kita harus mencari lowongan yang sesuai. Misalnya contohnya kayak manajemen trainee itu kan untuk fresh grade yang mempersiapkan mereka untuk masuk fast track untuk jadi manajer gitu loh. Ada beberapa perusahaan yang memang membuka pintu untuk itu. Termasuk dulu Era Jaya sempat bikin ada manajemen trainee juga. Jadi ya memang baik lagi memang harus, kalau nggak mantau dia nggak bakal tahu. Memang harus mungkin atau harusnya ada kerjasama dengan sekolah yang dia mengumpulkan informasi terus diinformasikan kepada siswa-siswanya, atau waktu itu kampus kerjasama sehingga dia tahu duluan atau semacamnya. Brand HP ada nggak sih Mas yang kayak gitu? Misalnya kerjasama dengan katakanlah kampus A gitu, kemudian memprioritaskan si kampus itu gitu. Nah kalau yang sepanjang saya belum tahu sih, saya belum bisa jawab itu sih. Tapi kalau program manajemen training memang ada, dan itu pasti kan akan diinformasikan di luar ya, lewat LinkedIn atau semacamnya. Tapi kalau sampai itu diinformasikan ke kampus, sampai sekarang aku pribadi belum tahu sih untuk itu. Ya, okay. Tapi kalau misalkan sekarang kan banyak juga yang bikin pelatihan online atau enggak pelatihan di offline tentang di luar jurusan dia misalnya gitu. Itu sebenarnya ngebantu nggak sih Mas kalau untuk itu sih membantu kayak lebih ke skillnya sih. Jadi misalnya kayak digital marketing, ya misalnya Juda, kemudian dia udah punya basic yang kuat nih, tapi kemudian dia belajar digital marketing. Akhirnya kan sekarang Juda punya kompetensi untuk digital marketing. Jadi suatu saat ketika ada peran yang mengharuskan dia bisa digital marketing, ya Juda bisa apply ke sana, kayak aku bisa nyoba nih atau apply ke sana. Sebenarnya itu menarik juga, itu juga bisa memberi banyak kesempatan mereka untuk membuka banyak pintu sebetulnya. Kayak digital marketing, apalagi kursus-kursus kayak gitu. Misalnya kayak AI, misalnya kayak penguasaan AI. Siapa tahu kan sekarang ada tren perusahaan juga mulai menggunakan AI untuk kebutuhannya. Nah, kan mereka butuh orang yang bisa kayak itu. Nah, kalau orang bisa udah kursus kan bisa bilang, ini aku udah pernah kursus sini, terus ini sertifikat saya, ini untuk membuktikan bahwa saya bisa AI gitu. Kan Mas Didit juga udah lumayan lama ya jadi PR dari misalkan dari 2020 sampai 2025. Ini kan 5 tahun tuh kalau Mas Didit lihat gimana sih komunikasi di brand di retail itu berubah seiring dengan sekarang media sosial juga makin jadi sumber utama gitu kan. Terus Gen Z juga makin kesini makin banyak aja istilahnya. Ada juga Gen Alpha. Itu Mas Didit ngeliatnya gimana kalau di PR sendiri komunikasinya? Ya ini kalau kita PR sebagai brand kan kita balik lagi kita ngomongkan sebuah brandnya. Jadi kita ngomong brand smartphone-nya atau keunggulan dari produknya. Sementara kalau dari retail kita ngomonginnya adalah bagaimana produk-produk itu tersedia di jaringan retail kami atau jaringan retail kami itu menghadirkan pengalaman berbelanja yang berkesan atau semacamnya itu. Jadi, nah dengan seiring perubahan tren orang berkomunikasi itu pun juga jadi salah satu poin-poin yang akhirnya membuat tim marketing masing-masing juga menyesuaikan, karena kebanyakan kayak media sosial itu kan biasanya dipegang tim marketing ya. Jadi otomatis itu mengubah cara mereka untuk minimal kayak, oh sekarang dulunya fokus di Instagram aja, sekarang udah mulai fokus di TikTok, apalagi TikTok sudah mulai ada fungsi belanja. Nah, akhirnya udah mulai menyiapkan ke sana. Jadi lebih adaptasi aja sih Mbak. Berarti kalau misalkan secara bahasa gitu ada perbedaan yang signifikan nggak sih? Mungkin lebih ke itu sih, lebih ke marketingnya. Tapi kalau lebih ke PR-nya, ya menurut kami tetap sesuai kaidah kan, karena bagi lagi kalau teman-teman menulis berita kan nggak mungkin kayak dengan menggunakan bahasa gaul, kan tetap ada standarnya juga sih. Yang buat standarnya yang ketemu di tengahnya adalah kita lebih baik memberikan bahasa dengan kaidah yang tepat aja sih. Terserah sih kalau media kemudian
menerjemahkan dengan gaya yang gaul atau sepanjang, tapi itu kebebasan dari media masing-masing betul ya. Oke, berarti nggak ada terlalu banyak pengaruh ya berarti kalau di media sosial lagi happening bahasa apa gitu nggak di ya biasanya kita adopsi juga ya. Mungkin kita akan menggunakan satu atau dua atau ada kata apa yang lagi ramai, tapi biasanya tidak sampai mengubah cara berkomunikasi PR-nya sih. Jadi ya kan balik lagi kan bahasa gaul tadi itu kan hanya sebagian kalangan dari masyarakat, sementara kan kita harus aim untuk meng-serve keseluruhan masyarakat kan. Jadi paling aman adalah kita menggunakan sesuai kaidah aja sih bahasanya. Berarti kalau misalkan 5 atau sampai 10 tahun ke depan belum bakal yang berganti gimana gitu ya. Kalau misalkan dari secara komunikasi. Iya, kalau komunikasi iya mungkin, tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nanti medium yang dipakai seperti apa. Terus apalagi misalnya kayak ada isu soal penggunaan AI seperti apa. Itu yang kita belum tahu sih nanti hasilnya seperti apa. Tapi kalau selama 5 tahun terakhir AI udah jadi bagian dari pekerjaan Mas Didit atau belum? Kalau saya kan aku banyak AI baru marak itu ketika saya masih udah di era jaya sih. Tapi memang untuk di corporate communication belum dipakai sih, belum digunakan secara secara dominan ya. Itu hanya sebagai untuk membantu untuk semacam brainstorming aja kayak kira-kira ini ide ini gimana enaknya. Membantu tim untuk menyiapkan ide untuk kepada teman-teman media gitu. Kalau dari pandangan Mas Didit nih, selama dari setahun ini dan beberapa tahun ke depan gitu ya, yang dibutuhin di brand teknologi itu sebenarnya yang paling dibutuhin tuh sekarang tuh posisi apa sih Mas? Apalagi ada AI, terus pola komunikasi juga berubah. Ini pertanyaan penting. Yang inilah yang mungkin kedepannya bakal banyak dibutuhkan gitu loh yang. Kalau menurut saya sih yang paling banyak terdampak itu pasti marketingnya ya, karena dia paling banyak bidang yang paling banyak terkena pengaruh dari internet, dari media sosial, dari teknologi seperti AI. Jadi ada begitu banyak perubahan-perubahan yang harus dikejar oleh para pelaku marketingnya itu sih. Lebih banyak beradaptasi sama AI sama teknologi dan sebagainya. Makanya kalau kita misalnya kita bilang ke kayak supply chain lah, ya mungkin akan ada penggunaan teknologi baru, tapi itu tidak sampai mengubah secara drastis ya. Mungkin hitungannya lebih efisien. Tapi kalau marketing itu kan tiba-tiba bisa berubah baru, atau sesuatu yang baru datang, ada kebiasaan baru, kita harus adaptasi dengan cepat gitu. Berarti itu skill yang harus dikuasai. Ya intinya sih sering-sering membaca Kompas Tekno ya, agar mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih langsung ke promosi. Langsung dipromoin. Tapi Mas kalau selama karir di media atau nggak di PR, pernah ada krisis gitu nggak sih? Yang bisa diceritain yang sampai wah gitu, sampai kayak mau mati. Iya kayak aduh gimana ya gitu. Alhamdulillah untuk saya sih nggak terlalu ya, nggak sampai ya. Paling lebih ke krisis ke komunikasi aja sih. Terus kalau misalnya di era jaya kebanyakan tuh muncul dari kayak, karena era jaya balik lagi dengan retail ya. Pasti krisis yang muncul adalah dari pengalaman orang ketika belanja itu sih. Kadang ada yang tereskalasi dengan cepat, dan akhirnya itu yang menuntut kita harus kerja cepat untuk minimal ngumpulin kayak ini sebenarnya kronologi seperti apa, terus apa yang bisa kita bantu, terus ya kemudian kita menghubungi yang bersangkutan, artinya memastikan bahwa unek-unek dia itu tersampaikan dan selesai lah gitu. Cuma kan sebelum itu semua kan rame dulu nih, itu sih. Pasti. Ya, itunya yang perlu. Aduh, seremnya kayak wah. 5W1H tuh. Aduh. Penasaran kalau misalkan lagi ada kisruh gitu ya di media sosial. Terus kan pasti kita nanya nih ya. Iya, pasti. Selamat pagi Mas Didit. Izin bertanya nih soal ini, itu gimana Mas kalau misalkan udah menyiapkannya gitu? Yang pasti kita perlu pastikan lagi kayak secara internal tuh sudah clear belum kejadian. Jangan sampai kayak kita belum ada, kan biasanya ada meledak dulu rame, terus teman-teman nanya nih, terus kita belum dapat kronologi lengkapnya. Ya memang sebaiknya kita tahan dulu sih, jangan, atau kita membuat kalimat yang mungkin normatif dulu kayak kami segera koordinasi internal dulu atau semacamnya.
Pusing gak sih Mas kalau ditanyain? Banyak kan mitra. Mumpung udah gak di situ kan kita pengen tahu nih perasaannya kalau kita. Ya deg-degan tuh pasti ya, karena bagi lagi kita ngelihat bahwa ini adalah reputasi brandnya dipertaruhkan kan. Karena bisa saja ada sesuatu yang insiden yang kelihatannya sepele buat orang, tiba-tiba bisa eskalasi dengan cepat. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Namanya juga perusahaan itu kita nggak pernah tahu kan. Apalagi ketemu dengan media sosial. Tiba-tiba yang satu akun yang followernya dikit tiba-tiba terekspos dengan akun gede, tiba-tiba seperti bola salju kan, membesar dengan tiba-tiba. Dulu Mas Didit sering nanya gitu ya, nanya ke brand, kemudian sekarang ditanya di brand. Ya itulah makanya mungkin ini pembalasan. karma baik lah, karma baik. Jadi switching karir tuh yang susah tuh apa sih Mas? Yang bikin? Ya paling membiasakan sih, kayak misalnya saya ketika switching karir dari jurnalis ke PR. Jurnalis kita bekerja untuk publik kan ya. Kita memberikan laporan karena kita bertanggung jawab kepada publik, memberikan informasi yang sesuai kaidah dengan verifikasi. Begitu saya switching karir ke PR, artinya kan saya bertanggung jawab kepada perusahaan. Goalnya perusahaan itu seperti apa? Jadi kita harus align dengan goalnya perusahaan seperti apa. Itu sih kayak. Dan ketika sebagai PR kan kita tetap membutuhkan peran media untuk menyampaikan goalnya perusahaan itu sih. Jadi ya kita ketemu di tengahnya di sana. Jadi kita menghadirkan informasi yang bisa digunakan oleh teman-teman media untuk menjadi pemberitaan lah itu. Mau switch karir? Ntar dulu deh. Sebelum lu switch karir, mending kita tanya dulu nih, kan Mas Didit udah 3 kali ya. Gajinya paling worth it yang mana Mas? Waduh, jangan. Kalau mau switch karir, rentang aja deh Mas, rentang. Iya, kalau rentang sih banyak sih. Jadi kayak dari keseluruhan sih ya. Kalau annual itu bisa annual ya, tahunan ya. Dibagi 12 ya guys. Ya, dibagi 12. plus THR ya. Plus bonus. Nah, kalau bonus nggak bisa dihitung ya. Ya mungkin bisa ya antara 150 juta sampai 250 juta sih. Ini siapa Mas? Apa ya? Pas PR. Ya campuran sama. Apa rata-rata aja kan. Kalau di industri teknologi gitu. Karena kan balik lagi kan perannya kan beda-beda kan. Ada yang peran yang kayak PR, ada juga peran yang lebih, ada yang kunci lagi seperti marketing yang perencanaannya. Berarti kan ketika tanggung jawab lebih besar kan kompensasinya juga lebih besar juga. Pusingnya juga lebih besar ya guys, jangan lupa. Dan teman-teman juga harus ngitung juga, tidak semuanya itu diukur dengan angka. Asik. Quotes of the day. Bahasa ini waktu kerja di sini nih kayak gini. Nggak, maksudnya teman-teman juga perlu ngitung kayak minimal kayak benefit yang lain diterima, kayak coverage kesehatan seperti apa, terus ada jaminan apa ya, cutinya seperti apa, seperti itu sih. Kayak ada, terus ada bantuan untuk perangkat kerja, ada bantuan juga nggak. Teman-teman juga perlu harus ngitung itu juga. Jadi itu perlu ditanyakan secara jelas sebetulnya. Waktu di Xiaomi dan di Era Jaya itu terpenuhi. Alhamdulillah terpenuhi. Cuma memang waktu jadi jurnalis ada bantuan sih. Ada terpenuhi tapi dengan cara yang lain. Tapi saya sangat terbantu ketika saya di Kompas. Oke. Tapi ya alhamdulillah, dan selama 3 karir saya itu ya insya Allah saya alhamdulillah tercukupi sih. Cuma memang kalau saya menyimak ya itulah di medsos itu, di Twitter kan kadang ada banyak orang terlewat ketika fokus di angka itu, kadang melewatkan benefit-benefitnya. Contohnya minta kayak lokasinya mungkin nggak bisa dijangkau oleh angkutan umum itu. Kayak seperti yang di Kompas ini kan dekat stasiun Palmerah itu benefit yang nggak banyak orang hitung sebetulnya. Betul. Walau harus berkutat dengan rangkas ya, kereta rangkas. Ya anggap aja pijet itu Mbak. Iya sih, bener-bener sih. Apa ya, jarak itu memang salah satu yang perlu disyukuri itu. Ya makanya kadang begitu, apalagi kemudian ketika kemudian dia berkeluarga. Pertimbangannya kan semakin kompleks kan. Nah, itu kadang itu perlu selain angka ya, itu juga perlu dipertimbangkan juga sih. Oke. Mungkin terlalu jauh ya dari fresh graduate sudah berkeluarga ya. Bayarnya gitu lah ya pokoknya. Tapi dari Mas Didit deh nih. Kalau inilah saran dari Mas Didit. Sebenarnya kalau untuk fresh grad nih, orang-orang yang ingin kerja di industri teknologi, brand handphone ataukah retailer. Tips dari Mas Didit harus punya skill apa? Dan seperti apa yang harus dipersiapkan? Iya, yang penting fresh grad itu harus tahu kebutuhan pasar seperti apa. Misalnya kalau sekarang orang tahu bahwa sekarang perangnya itu adalah perang di digital marketing nih. Artinya perlu belajar skill digital marketing.
apa yang terjadi kalau itu nggak ada di kuliah. Ya bisa kursus kan banyak kan ya, atau bisa belajar otodidak. Terus baik lagi mengembangkan networking sih. Kadang ada kayak ada kakak kelas nih, dia udah kerja, kan dia bisa informasiin atau minimal dia ngasih referensi. Itu pentingnya membangun networking di fresh graduate itu. Oh, dari kuliah berarti. Iya. Kalau introvert gimana nih? Ya memang challenge, tapi sebenarnya bisa ya. Itu sebenarnya bisa sih. Tapi balik lagi bisa karena kepaksaan. Iya benar. Terus apalagi ketika misalnya ingin bekerja di perusahaan handphone memang nggak harus paham banget ya. Tapi makanya balik lagi ke role apa yang kita incer ya. Kalau misalnya role marketing ya mending kita fokus bagaimana produk itu bisa dijual lewat digital marketing. Mending kita fokus di sana. Kalau soal siapa perusahaan itu kan bisa dipelajari dengan singkat kan. Iya. Nggak perlu tahu ini sejarahnya siapa. Nggak perlu tahu nama country director kan. Iya, ada dia kan terkenal kan. Atau sejarahnya mungkin minimal tahu sejarah singkat lah, nggak harus tahu ini ceritanya dulu nih gimana. Kayak misalnya Xiaomi dulu nih didirikan oleh siapa. Didirikan. Tapi dulu ada nggak sih yang waktu Mas Didit mau masuk ke brand ya, Mas Didit tahu sesuatu yang membuat si perusahaan ini tuh ini cocok sama gua nih gitu. Ada nggak? Aku mungkin lebih ke karena Xiaomi tuh ketika sebelum saya gabung Xiaomi kan saya juga meliput Xiaomi kan, jadi ya saya merasa kayak aku kenal ini sih. Begitu ada kesempatan, terus alhamdulillah saya kemudian terima ya senang aja ketemu aja sih. Dan kebetulan saya juga pengalaman saya sebelumnya saya ngeliput teknologi, ya itu seperti semua klop aja sih, ketemu di tengah gitu. Jadi modal banget ya. Ya itu akan membuat kita lebih betah aja sih sebetulnya. Kalau untuk fresh grad gitu ya, yang belum ada pengalaman sama sekali gitu, gimana tuh supaya recruiter itu merasa ini tuh bisa nih masuk ke perusahaan kita. Nah makanya ketika fresh grad yang sebenarnya dilihat recruiter adalah antusiasme dan bagaimana dia memahami perusahaan itu. Artinya nggak ketahuan bahwa dia sih asal nyebar spray and forget itu kayak nyebar amplop terus ngeliat siapa yang dipanggil dulu. Tapi maksudnya dia emang ngincer perusahaan ini. Kan pasti kan ditanya, kenapa Anda ingin mendaftar di ingin apply di kami. Nah, biasanya kan dia bisa jelasin bahwa saya kena bla 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 ABCD pointer apa. Tapi intinya itu menunjukkan bahwa dia antusias, dia tahu perusahaan yang dia lamar dan dia minimal recruiter bisa tahu bahwa orang ini bisa align dengan tujuan perusahaan itu sendiri sih. Antusias ya, kata kuncinya tuh antusias. Tapi jelas knowledge tentang perusahaannya juga penting juga sih. Knowledge itu bisa didapat dari awalnya dari rasa antusias itu. Antusias dan bisa dengan rajin membaca sih yang pasti. Itu yang penting itu. Betul. Oke. Luar biasa nih. Nasihat dari sesepuh. Karena sebagai gitu selalu gitu juga. Abis ini kayaknya semakin mencari tahu nih. Ada bos lagi. Ada bos lagi. Pak bos ada pertanyaan nggak? Nggak apa-apa nih. Tanya aja. Kalau buat fresh grade Mas, kemampuan berbahasa Mandarin tuh penting nggak? Meski dia belum tahu lah kerjanya bakal di mana gitu kan, di perusahaan Cina atau enggak, karena kan ngelihat tren ke depan tuh kan sepertinya Cina tuh kan jadi pemimpin teknologi dunia gitu. Belajar Mandarin tuh penting nggak? Perlu nggak? Wajib kah? Kalau saya untuk saat ini optional, tapi itu sangat membantu. Akan sangat membantu. Jadi akan jadi nilai plus lah. Jadi karena itu akan membantu ketika ada komunikasi minimal dengan prinsipal yang di SQ, akan tahu orang ini paham bahasa Mandarin. Itu akan memudahkan dia komunikasi daripada nanti sama-sama berjuang dengan bahasa Inggris ketemu di tengah kan. Kalau dia ngomong dengan bahasa Mandarin itu akan membantu dia. Entah kemudian kalau misalnya role dia memang mengharuskan dia belajar bahasa Mandarin, bagus. Tapi kalau saat itu belum, kan bisa aja dipertimbangkan untuk kan di organisasi kan bisa aja startnya di sini, kemudian dia ada kayak ada pelatihan di dalam itu. Ada kan bisa jadi ada switching role juga di dalam perusahaan itu. Jadi ada peluang itu tetap terbuka sih. Makanya selama kita punya skill itu akan membuka banyak peluang sebetulnya. Jadi tadi kalau mungkin nggak kedengeran pertanyaannya itu seberapa penting sih bahasa Mandarin buat fresh grad yang mau
melamar di perusahaan di teknologi, apalagi khususnya si brand itu, Chinese brand. Ya paling karena kan kita melihat bahwa realitas sekarang kan ada banyak brand smartphone dari China kan. Jadi otomatis kalau kita bisa menguasai bahasanya itu akan memudahkan satu minimal komunikasi, kita memahami komunikasi seperti apa. Karena baik lagi ketika berjuang ketemu di tengah di bahasa Inggris itu pasti ada pesan yang tidak tersampaikan. Itu kan ada sangat rentan sekali, kayak ekspektasiku tuh ketika aku sampaikan tuh belum tentu 100% tersampaikan kan, kayak ketika itu pada harinya kayak kok kamunya gini sih, kan maunya gini, tapi kan karena sama-sama keterbatasan bahasa kan agak susah kan. Tapi kalau dengan bahasa Mandarin kan dia bisa ngomong dengan sesuai 100%, jadi itu akan banyak membantu dia. Dan setiap organisasi kan nggak mungkin akan diam di sana seterusnya kan. Setiap organisasi selalu ada mekanisme untuk namanya pelatihan internal. Dia kan kasih skill semacamnya, karena itu akan dipersiapkan untuk dia naik terus atau geser ke divisi yang lain. Nah, skill itu akan bermanfaat sih menurut saya. Berbahasa. Tapi sebenarnya kita juga udah mulai sih dari SMA tuh kadang di beberapa tempat emang Mandarin atau Jepang tuh udah jadi karena mereka memang melihat kebutuhan pasar, kebutuhan industri, bahwa akan semakin banyak perusahaan China yang masuk. Ya pasti kan membutuhkan banyak orang yang bisa berbahasa Mandarin kan. Iya betul. Gue dulu waktu kuliah juga belajar bahasa Mandarin. Oh, gue bahasa Korea gue. Tapi sama. Alhamdulillah lulus ya. Lulus, alhamdulillah. Struggling. Emang susah. Iya. Tapi emang apa? Ya buat gue pribadi sih bahasa Mandarin sangat menarik sekarang untuk dipelajari. Makanya apalagi dengan ketika pasar, ketika kita ngeliat seperti Mas Reza bilang tadi, lagi growing nih, akan menjadi kekuatan utama hegemoni. Artinya kan kita kan ngerasa kita punya tempat nih di pergerak timeline yang itu nih. Kita bisa berkontribusi di sana itu. Jadi ya belajar bahasa Mandarin mungkin adalah salah satu keputusan yang tepat juga sebetulnya. Belajar bahasa Mandarin sebelum terlambat seperti kita. Lidah tua seperti kami. Misalnya Xie ni chow semua mingse di Hawa gitu-gitu doang. Modal drama Cina. Iya benar, modal nonton Dracin ya. Ya Allah. Oke, seru banget ya ngobrolnya. Thank you banget Mas Didit. Sangat membantu untuk mencerahkan penonton yang mungkin mau berkarir di industri teknologi. Tapi intinya sih kalau industri teknologi itu sebenarnya hampir sama dengan industri yang lain, cuma beda ranahnya aja sih. Intinya di balik industri teknologi adalah perusahaan yang ada organisasi, dan organisasi itu membutuhkan banyak role di sana. Jadi teman-teman kalau misalnya aku fokus di industri teknologi, petakan dulu perusahaan mana aja yang di idaman incaran teman-teman. Minta dipastikan notifikasi datang, dinyalakan, jadi begitu mereka announce ada pembukaan atau ada menerima intern atau fresh grade, yang penting itu kita terinformasikan dulu sih, jangan sampai kita taunya udah lewat, itu kan sayang banget kan. Iya, benar. Nah, itu tadi wejangan dari senior Mas Didit. Jadi kalau kalian pengen mencoba bekerja di melamar di industri teknologi, ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Sebenarnya bukan cuma di industri teknologi aja sih. Ini sebenarnya generik, kayak mental, terus kemudian soft skill, dan sekarang apalagi merek-merek Cina makin besar, dan kedepannya mungkin bahkan bisa memimpin banget gitu ya di sini. Salah satunya bahasa Mandarin harus dipersiapkan dari sekarang. Ya, di samping soft skill yang lain ya. Luar biasa Mas. Thank you so much Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir ke Antarmuka Kompas Tekno. Sudah mampir ke Menara Kompas. Mungkin bisa ditutup dengan bahasa Mandarin, silakan. Xie. Dan segitu aja, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Nggak tahu kapan. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you Mas Didi. Thank you. Thank you.